Halo teman-teman property owner atau property investor, kembali berjumpa dengan saya Willy Sivan di channel Deal with Willy. Ya, pada kesempatan kali ini ya saya mau coba share kepada teman-teman yang juga banyak ya bertanya kepada saya. Ya, sebenarnya bagaimana sih langkah-langkah awal untuk berbisnis rumah kos atau kos-kosan? Ya, ini menarik banget ya, karena ini tentu banyak banget yang sering kita dengar ya cara untuk mulai bisnis kos-kosan, tapi saya coba sharingkan berdasarkan pengalaman dan juga pemikiran saya sendiri. Bagaimana caranya untuk mulai bisnis kos itu? Ya tentu aja bisa mulai dari kondisi kamu sendiri ya. Dan tentunya ini sebabnya ya, jawabannya tentu bisa berbeda-beda. Ya karena kondisi setiap orang juga berbeda-beda. Kita bagi dua secara umum ya. Yang pertama adalah modal cash ya, cash keras, ataupun juga ya sebagian modal cash yang ditambah dengan kemampuan kredit. Kemudian yang kedua adalah tidak punya modal cash ataupun kredit, tapi punya tanah atau punya rumah kos yang sudah berjalan tapi mungkin tidak maksimal. Ya tentunya ini dua hal yang berbeda ya satu sama lain, dan tentu aja ya langkah berikutnya bisa jadi akan berbeda juga. Nah, jadi ini yang harus dipahami dulu ya dari kalian masing-masing ya, apa sumber daya yang kamu punya, dan kemudian baru masuk ke langkah berikutnya. Langkah yang kedua itu adalah bagaimana dengan lokasi ya, di mana kita menjalankan bisnis rumah kosnya ya. Apakah lokasi yang kita pilih itu merupakan lokasi favorit di Jakarta? Ya tentu aja di Jakarta banyak lokasi-lokasi favorit, tetapi kita juga tidak boleh sampai salah pilih sehingga lokasi yang tadinya kita kira favorit ternyata tidak bagus ya ketika rumah kosnya sudah berjalan. Kemudian selain itu juga lokasi ini juga harus punya prospek ke depannya. Nah, ini juga yang harus kita pelajari dulu di awal tentang potensi dari lokasi tersebut. Kemudian kita baru ke langkah ketiga, yaitu yang penting adalah bagaimana kita bisa melakukan pembelajaran ya studi secara sederhana, dan kemudian inilah yang menentukan rencana action kita nantinya. Ya, hasil dari studi sederhana inilah akan membimbing kita untuk melakukan keputusan untuk rencana bisnis rumah kos. Nah, apa saja yang harus kita lakukan dalam pembelajaran ini? Yang pertama adalah potensi dari lahannya atau juga bangunan rumah kosnya yang bagi rumah kosnya yang sudah berjalan. Ya, itu kita harus hitung potensinya. Berapa sih yang bisa dikembangkan? Contoh, misalnya dari lahan yang saya miliki itu kita bisa bangun 20 kamar atau 30 kamar ya, tentunya ini dua hal yang berbeda ya. Kemudian selain itu juga ya kita bisa ambil contoh yang lain, misalnya dari rumah kos yang sudah berjumlah 15 kamar, ini masih bisa dikembangkan jadi 24 kamar. Ya, itu contoh potensi yang harus ya dipelajari. Kemudian kita bisa buat beberapa rencana untuk diperbandingkan dan dihitung modal awalnya. Jadi, contoh lagi ketika kita tahu tadi misalnya kita bisa bangun 25 kamar. Ya, 25 kamar. Nah, ini kita contoh ya, ternyata ya 25 kamar dengan jumlah lantainya 2 lantai itu bisa kita bangun dengan modal sekitar 2,5 atau 3 miliar rupiah. Ya, kemudian kalau ternyata kita bangun jadi 3 lantai, itu kita bisa bangun 40 kamar dengan modal ya sekitar 4,5 sampai 5 miliar. Nah, dari dua hal ini kita bisa perbandingkan, dan tentunya kita baru perhitungkan ya, contoh kalau tadi awalnya 30 kamar ternyata hasilnya
kalau kita dikali, misalnya kali 1,5 juta, ya berarti 30 kamar jadi 45 juta rupiah ya. Kemudian kalau kita perhitungkan lagi 40 kamar, ya itu hasilnya jadi 60 juta. Mana yang lebih tinggi? Kita perbandingkan lagi dengan modal awalnya. Nah, di sini kita bisa dapatkan mana yield yang lebih besar seperti itu. Ya, kemudian kita masuk ke langkah yang ketiga, yaitu kita melakukan studi secara sederhana bagaimana kita bisa membuat rencana untuk menjalankan bisnis cost-nya. Pertama, kita memang hitung dari potensi lahannya atau rumah kos yang existing. Ya, tapi untuk mudahnya kita simple saja gitu, kita buat sederhana aja. Misalnya kita bangun rumah kos setinggi 2 lantai, ya kita dapat 24 kamar. Untuk perhitungan cepatnya, katakanlah bangunnya itu modalnya 3 miliar. Kemudian kita ada opsi yang kedua, kita bisa bangun juga 3 lantai ya, dan kita bisa dapat 42 kamar. Tapi untuk modal bangunnya itu harus 5 miliar ya, tentunya lebih besar. Nah, kemudian dari perbandingan ini ya kan, kita mau pilih yang mana? Ya kan? Nah, sebelum kita pilih, kita hitung dulu potensi pendapatannya. Nah, dari pembangunan 2 lantai 24 kamar, itu kita bisa dapat katakanlah rata-rata ya 43,2 juta per bulannya. Ya, sedangkan kalau kita bangun 3 lantai ya 42 kamar, kita dapat 75,6 juta rupiah. Dari hasil ini kita bisa hitung yieldnya, yield per tahunnya. Ya, untuk rumah yang kita bangun 2 lantai ya, rumah kosnya yaitu 43,2 juta, kita bangun ke modalnya 3 miliar, maka kita bisa dapatkan yieldnya 17% per tahun. Sedangkan untuk 3 lantai ya, kalau kita bangun ya dapat 42 kamar, kita dapatkan 75,6 juta dibagi dengan modalnya 5 miliar, berarti yieldnya itu 18% per tahun. Wah, ini benar nih hitung-hitungannya, gede banget kan yieldnya? Ya, ini kan saya buat secara sederhana. Kita belum masukkan modal tanahnya. Ya, kalau modal tanahnya dimasukkan, ya tentunya biasanya yield yang bagus itu kalau kita bisa dapatkan di atas ya 8-10%. Biasanya kalau kita akuisisi rumah kos itu bisa dibilang bagus kalau sudah lebih dari 8%. Dan kalau kita bangun sendiri, ya biasanya kita targetkan minimal di 10%. Tapi memang untuk case-nya buat teman-teman yang sudah punya tanah sendiri dan beli tanahnya itu mungkin sudah lama ya, atau mungkin warisan atau hibah dari orang tua gitu kan, ya itu tanahnya biasanya nilainya sangat kecil sekali sehingga bisa tidak diperhitungkan juga. Tentunya ini memberi keuntungan juga ya bagi kamu yang memiliki aset properti tanah yang memang potensial dibangun bisnis rumah kos. Jadi dari sini kita sudah membuat planning yang jelas ya. Kita membuat keputusan berdasarkan perbandingan yang sangat jelas dan objektif. Kesimpulannya, semua hal ini yang harus kita lakukan ketika kita mau mulai untuk bisnis rumah kos. Ya, jangan sampai ketika kita mau bisnis kos hanya melihat bahwa wah, ini banyak yang berhasil nih, dari teman-teman sampai artis semuanya bisnis kos ya kan. Oh, kalau gitu aku juga beli deh. Apalagi ketika aku lihat ya rumah kosnya, wah cakep banget. Nah, itu akhirnya malah beli dan ternyata setelah jalan tidak sesuai harapan ya, dalam artian misalnya returnnya tidak maksimal, ternyata uang sewanya tidak bisa tinggi, ya ternyata ya operasionalnya banyak berantakan, termasuk rumah kosnya banyak masalah, sehingga tidak hanya merugikan dari sisi material, tapi juga dari sisi energi kamu, fokus kamu, sehingga membuat kamu ya kecapean dan lain sebagainya. Jadi sekali lagi pastikan buat perencanaan ini di awal ya, sehingga kamu terhindar dari kerugian yang besar ya, karena kita semua tahu ya ketika salah langkah ruginya bisa ya mungkin puluhan juta, ratusan juta, atau bisa jadi miliaran ya. Oke, begitu sharing saya video kali ini ya. Jangan lupa like dan subscribe channel ini supaya kamu tidak ketinggalan video saya berikutnya. Share juga kepada teman-teman jika kamu merasakan video ini bermanfaat. Sampai ketemu di video saya selanjutnya. Terima kasih dan bye-bye.